Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SIMA UI. Ini bagian yang kedua atau part 2 ya. Sebuah planet memiliki jari-jari 2 kali jari-jari bumi dan massa jenisnya sepertiga kali dari massa jenis bumi. Jika berat benda di permukaan bumi adalah 540 Newton, maka berat benda pada ketinggian R besar dari permukaan planet adalah berapa? Di mana R besar itu adalah jari-jari bumi. Oke, kita jawab. Nah, ini kalau ada suatu planet, masanya M, jari-jarinya R besar, kemudian ada titik di luar planet. Nah, di titik ini akan ada percepatan gravitasi yang berjarak R kecil dari pusat sebesar berapa? Ini kan rumusnya, G sama dengan G M per R kuadrat. Gitu ya. G itu adalah konstanta Cavendish. Nah, berat benda itu kan massa benda dikalikan percepatan gravitasi. Massa benda dimanapun sama, di planet manapun sama, tidak berubah. Jadi percepatan gravitasinya yang berubah karena dipengaruhi massa planet, juga jarak titik ke pusat planet. Oke, jadi kalau begitu, jika saya uraikan, M ini, massa planet adalah Rho kali V, ya, Rho kali V, karena massa jenis itu M per V, ya. Nah, volume planet itu dianggap bola, ya, dianggap bola pejal, sehingga volume planet itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa W, berat benda, itu berbanding lurus dengan Rho, massa jenis planet, berbanding lurus dengan jari-jari pangkat 3, jari-jari planet ya, besar, dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke pusat planet dikuadratkan, atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik ke pusat planet, begitu ya. Oke, nah sekarang dalam soal ini kan sudah diketahui bahwa jari-jari planet X itu 2 kali jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu R di sini ya. Sedangkan massa jenis planet X itu sama dengan sepertiga massa jenis planet bumi. Nah, padahal W di permukaan bumi itu adalah 540 Newton. Yang ditanyakan adalah berat benda di planet X, tapi pada ketinggian R dari permukaan planet. Oke, kalau saya bandingkan ya, Wx dibanding Wp, ingat, W itu berbanding lurus dengan Rho. Jadi kalau W per Wp berarti Rho X per Rho B perbandingannya. Dia berbanding lurus dengan R pangkat 3, berarti perbandingannya Rx per Rb pangkat 3, dalam kurung ya ini ya. Berbanding terbalik dengan R kuadrat, itu berarti perbandingan Wx dengan Wb, Rb-nya di atas, Rx-nya di bawah, karena berbanding terbalik. Tapi jangan lupa ada kuadratnya, jadi dalam kurung kuadrat. Seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik bahwa nanti ada pertanyaan ketika terletak pada ketinggian R dari permukaan planet, maka berat benda di planet X, berarti di titik C itu berapa begitu ya? Bukan di permukaannya, tapi pada ketinggian R besar, di mana R besar tadi adalah jari-jari bumi gitu ya. Oke, saya masukkan aja WB di permukaan planet bumi beratnya 540 Newton. Rho X per Rho B itu berarti sepertiga ya di sini. Kemudian Rx per Rb berapa? R itu per Rb berarti 2. Nah, 2 pangkat 3. Sedangkan R bumi, nah karena bendanya tadi di permukaan, berarti Rb itu adalah R besar, yaitu jari-jari bumi. Sedangkan untuk di planet X, bendanya itu tidak di permukaan, tapi pada ketinggian R. Berarti nanti Rx-nya itu berarti R ditambah 2R. Kenapa? Karena jari-jari planet X itu 2 kali jari-jari planet bumi, 2R. Jadi 2R ditambah R itu 3R. Jadi Rx itu ngukurnya itu terhadap pusat planet. R tambah 2R itu 3R. Jadi Rx 3R ya, dikuadratkan. R-nya ini bisa dicopot. Akhirnya kita dapatkan seperti ini, 2 pangkat 3 ada 8. Ini hanya sepertiga ya, pangkat 2 di situ. Kemudian, nah ini saya pangkatkan 2 jadinya 1/9. Kemudian 540 saya lempar ke ruas kanan. 540 kali sepertiga kali 8 kali 1/9. 3 kali 9 adalah 27. 54 bagi 27, 2. 20 kali 8. Berarti hasilnya 160 Newton. Itulah yang ditanyakan. Jadi berat planet pada ketinggian R di planet X adalah 160 Newton. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2,
Ini soal momentum ya, sebuah balok ditembak pada arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 400 meter per sekon, massa peluru 10 gram, sedangkan massa balok 1,99 kg. Setelah tembak, peluru bersarang di dalam balok, balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimum dalam waktu berapa. Jadi balok akan terpental ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum dalam waktu berapa. Jadi waktunya yang ditanyakan. Oke, jadi ini kalau saya lihat gambarnya di sini kan ini peluru kemudian di sini mejanya bolong nih ya, lubang, kemudian di atasnya ada balok ditembak dari bawah, jeder gitu, akhirnya peluru bersarang di dalam balok. Jadi kalau saya gambarkan begini, setelah peluru bersarang dalam balok, maka tentu saja peluru dan balok itu bergerak bersama-sama ke atas ya, dengan kecepatan yang sama ya, misalkan V aksen. Jadi ini kecepatan sesaat setelah tertembak begitu. Nah, hamak itu ketinggian maksimum yang bisa dicapai. Maka nanti di titik puncak, kecepatan dari sistem ini adalah 0, yaitu peluru dan balok gitu ya. Nah, hukum Coulomb momentum mengatakan jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan itu harus sama ya kan. Nah, kalau sebelum tumbukan itu hanya momentum peluru yang ada, MP kali VP, karena baloknya diam. Nah, sedangkan setelah itu kok pelurunya bersarang di dalam balok, ini berarti tumbukan tak elastis. Jadi massa peluru dan balok disatukan aja seperti ini, dikalikan V aksen, kecepatan bersama-samanya sesaat setelah tumbukan. Nah, sekarang saya masukkan massa peluru 0,01 kg, karena ini 10 gram ya, saya jadikan kilogram, VP 400, MP 0,01, MB 1,99 ya. Nah, kali V aksen, jadi ini 4 kan, yang ruas kiri, ruas kanannya 2, 4 sama dengan 2 V aksen, berarti V aksennya adalah 2 meter per sekon. Nah, untuk mencari waktu sejak dia tertembak sampai mencapai ketinggian maksimum, kita pakai rumus GLBB ya, VT sama dengan VO plus AT, tapi A-nya min G, karena bergerak ke atas itu diperlambat, perlambatannya sama dengan min G ini ya. Di puncak VT-nya 0. Nah, VO-nya itu ya V aksen, kecepatan awal sesaat setelah tumbukan. Nah, V aksen min GT. Jadi kalau begitu V aksennya kan 2 tadi ya. Nah, G-nya 10. Kalau tidak tahu dianggap 10 ya, G, percepatan gravitasi setempat, kali T. Jadi kalau begitu T-nya berapa ya ini ya? Berarti T-nya adalah, T-nya berarti 0,2 sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Berikut nomor 3, bola 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter ke lantai. Bola menyentuh lantai selama 0,4 detik sebelum mantul dan memberikan gaya rata-rata tumbukan 180 Newton. Koefisien restitusi tumbukan tersebut adalah berapa? Ya, atau angka tumbukannya. G diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau saya gambar seperti ini ada bola 2 kg jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya 0 pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Oke, kita bisa mencari kecepatan tepat menumbuk tanah. Berapa ini kecepatannya? Pakai GLBB aja. V kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2GH. VO-nya 0 ya, karena dilepas. G-nya 10, hanya kan 20. Jadi kalau begitu V kuadrat sama dengan 400, berarti V-nya plus minus akan 400. Berarti, ini harusnya plus minus 20 kan? Kenapa saya ambil negatif di sini? Nah, pilihan saya, vektor yang kecepatannya arahnya ke bawah, itu saya ambil negatif. Sedangkan yang ke atas, itu positif. Jadi saya ambil negatif ya, karena vektornya arahnya ke bawah. Nah, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F kali delta T. Perubahan momentum M kali delta V. Nah, delta V-nya V aksen kurangi V kan gitu. Nah, saya masukkan F-nya 180, delta T-nya kan 0,4, sudah diketahui dalam soal. Massa bendanya tadi 2 kg ya, massa bola. Nah, ini kemudian V aksen dikurangi dengan minus 20. Tadi kan V-nya minus 20 di situ ya. Jadi kalau begitu ini plus 20 jadinya. Yang ini berapa ini? Ini kan 0,4 dibagi 2 ya. 0,2 kalikan 180 itu kan 36 ya. Oke, 36. Jadi kalau begitu V aksennya 36 kurangi 20, 16. Nah, setelah ketemu V aksen 16 meter per sekon, sekarang kita tinggal mencari apa? E-nya, angka tumbukan atau koefisien restitusi. Jadi E itu minus VB aksen min VL aksen, VB min VL. Apa itu VB aksen? Kecepatan bola setelah tumbukan. VB, kecepatan bola sebelum tumbukan. VL aksen kecepatan lantai setelah tumbukan ya, kalau VL sebelum tumbukan.
Jadi kalau begitu, kalau saya masukkan VB aksesnya tadi berapa ya? 16. Ini positif ya, karena arahnya ke atas. Jadi konsisten, yang bawah negatif tadi. Kalau VB ini kan sebelum tumbukan tadi kan min 20 ya bolanya. Nah, VL aksen. Kecepatan lantai setelah tumbukan tentu saja 0. Masa lantai bergerak? Kan nggak bergerak ya. Jadi 0. Sebelum tumbukan, kecepatan lantai juga 0. Jadi ini min ketemu min ya. Habis 16 bagi 20. Itu berapa? Berarti kan 0,8. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, 7 pegas identik. Nah, dengan konstanta pegas 300 Newton per meter dan 3 beban, masa masing-masing 1 kg disusun seperti gambar. Jika masa pegas diabaikan, maka pertambahan panjang total pegas itu berapa? Oke ya, perhatikan di sini, ini ada pegas identik ya, sebanyak 7 ini. Iya 7 kan, ini 4 tambah 3, 7. Ini konstanta pegasnya sama karena pegasnya identik. Ini pegasnya masanya diabaikan ya, termasuk kaut-kaut ini semua diabaikan kecuali beban. Masanya sudah diketahui masing-masing 1 kg. Oke, untuk memecahkan soal ini, kita lihat susunan pegas yang atas dulu. Yang atas maksudnya ini, bagian yang atas ya. Saya bagi dua, ini yang atas, yang ini yang bawah. Oke, susunan pegas yang atas, kita cari dulu berapa K totalnya. Nah, K total untuk susunan yang atas, saya sebut K tot 1, itu adalah K ditambah K tambah K tambah K. Jadi kalau pegas di paralel, konstanta pegasnya itu dijumlahkan. Seperti kapasitor ya, kebalikan dari resistor. Jadi kalau begitu ini 4K. Kalau begitu 4 kali 300 dong, 1200 Newton per meter. Itu K tot 1. Berdasarkan hukum Hooke, gaya penarik pada susunan pegas yang atas itu harus sama dengan K tot 1 kali perubahan panjangnya. Oke? Jadi F1 siapa yang menarik susunan pegas atas ini? Tidak lain adalah 3 massa ini, ya. MMM itu. 3 balok itu. Jadi kalau begitu, W1-nya nanti berupa berat 3 balok. Oke. Jadi 3 balok, masing-masing masanya M. Berarti 3M kali G dong. Nah, masanya kan 1 kg. Jadi kita masukkan aja massa 1, G-nya 10, K totalnya 1200 kali delta X. Jadi delta X1 ketemu 30 per 1200. Saya coret-coret, berarti 1 per 40 meter itu. Kalau jadikan senti, berarti 100 bagi 40. Itu adalah 2,5 cm. Nah, ini kemoloran yang disebabkan oleh sistem 3 beban ini ya, untuk pegas yang atas saja. Nah, sekarang kita masuk pegas yang bawah, susunan pegas bawah ini ya. Jadi 3 pegas ini. Oke, jadi kita cari K totalnya dulu juga ini. K totalnya berapa? Nah, ini K, konstantanya ini juga K, karena paralel kan 2K. 2K seri dengan K. Karena kalau seri seper rumusnya kalau pegas itu. Jadi seper katot 2 sama dengan seper 2K plus seper K. Saya samakan penyebut, kemudian saya jumlahkan 3 per 2K. Berarti katot 2, 2K per 3. K-nya itu kita masukkan 300. Jadi 300 kali 2, 600 kan. Nah, dibagi 3 berarti 200 Newton per meter. Hukum Hooke, F2 sama dengan katot 2 kali delta X2. Yang menarik pegas yang susunan bawah ini hanya M ini kan, M. Jadi kalau begitu beratnya misalkan W2, berarti M kali G dong beratnya. Jadi katot 2 kali delta X2, M kali G, M-nya 1, G-nya 10, berarti 10 MG-nya. Katot 2, 200, ya kan ini, 200 kali delta X2. Jadi delta X2 ketemunya adalah 10 per 200, berarti 1 per 20 meter alias 5 cm. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang total pegas, ya tinggal menjumlahkan aja. Delta X total, delta X1 plus delta X2. Delta X1 tadi ketemunya 2,5, delta X2 ketemunya 5. Jadi kita jumlahkan aja, berarti hasilnya 7,5 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.